Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. 24 Januari lalu, usai bertemu Managing Director IMF Rodrigo Durato, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Consultative Group on Indonesia atau CGI. Menurut Presiden, forum ini dibubarkan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi agar tidak tersandera oleh utang luar negeri yang besar. Pembubaran CGI ini pada gilirannya semakin membuka ruang bagi perbankan nasional untuk ikut terlibat dalam membiayai berbagai proyek pembangunan di dalam negeri. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bahkan telah menyatakan ada sejumlah industri strategis yang memiliki nilai proyek sebesar $1 miliar untuk jangka waktu 2007-2009 yang bisa didanai oleh perbankan nasional. Ada $1 miliar bisa ada peluang terhadap beberapa proyek pemerintah yang bisa dibiayai oleh perbankan nasional yang sifatnya komersial ya. Ya antara lain produksi alutsista. Artinya beberapa industri strategis itu bisa dibiayai oleh perbankan nasional ya. Kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan perbankan semaksimal mungkin karena memang selama ini pembiayaan dalam negeri masih sangat bergantung pada bank yang memiliki total aset lebih dari 1.200 triliun rupiah. Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan sebenarnya bank tertarik untuk membiayai sejumlah proyek pemerintah. Namun karena proyek-proyek tersebut sebagian besar adalah infrastruktur yang umumnya berjangka panjang dan beresiko besar, maka perlu ada jaminan dari pemerintah. Kalau proyeknya itu memang betul-betul efisien, itu nilai sebesar itu kita bisa untuk pembiayaan oleh bank-bank dalam negeri gitu, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Tetapi mungkin kalau seandainya proyeknya itu kurang visible, itu mesti dijamin oleh pemerintah dalam bentuk jaminan bahwa bank akan dapat pengembalian kalau seandainya itu tidak bisa dilunasi secara tepat waktu gitu. Seperti diketahui, pembiayaan oleh perbankan dalam bentuk penyaluran kredit pada beberapa tahun terakhir memang melambat. Pada tahun 2006, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit hanya sekitar 14,1% atau 102,8 triliun rupiah. Kelebihan likuiditas yang melimpah tidak mampu disalurkan secara maksimal ke sektor real dan hanya tersimpan di sertifikat Bank Indonesia sebagai dana nganggur dan tidak produktif. Saat ini dana perbankan yang tersimpan di SBI sudah mencapai 237 triliun rupiah. Ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tidak jalan. Namun perbankan pun tidak mau begitu saja disalahkan. Perbankan menilai resiko yang tinggi pada sektor real lah yang menyebabkan perbankan harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Seperti masalah birokrasi, lemahnya kepastian hukum, dan banyaknya pungutan liar serta infrastruktur yang tidak memadai. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang seperti ayam sama telur. Jadi mana yang apakah karena banknya yang nggak kasih kredit, atau karena proyeknya dulu yang memang belum visible, ya kan? Ya kita cari dua-duanya lah. Tapi sekali lagi kami menjamin bahwa tidak ada niatan atau upaya apapun dari bankir yang dengan sengaja tidak mau memberikan kredit. Karena nggak masuk akal, karena kredit itu yieldnya, keuntungannya itu lebih besar dari penempatan di tempat-tempat lain gitu. Untuk memecah kebuntuan ini, perlu kreativitas tinggi, motivasi, serta kerja keras dari para bankir untuk menggenjot pembiayaan. Pemerintah juga perlu mempercepat perbaikan iklim investasi bagi sektor real dan mengembangkan pasar barang yang lebih kompetitif melalui regulasi. Di antaranya percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Penanaman Modal. Jika dana perbankan dalam SBI yang sedemikian besar tersebut dapat disalurkan sebagai kredit, termasuk bagi pembiayaan proyek pembangunan pemerintah, tentunya akan berdampak sangat besar untuk menggerakkan sektor real. Tenaga kerja pun akan semakin banyak terserap, ada ketersediaan infrastruktur, dan roda investasi pun akan bergerak. Bukan tidak mungkin kemandirian ekonomi seperti yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat terwujud, tentunya dengan komitmen dan kerja ekstra keras dari semua pihak. Tim Liputan, Metro TV.